Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Rahma dengan NIM 203117033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami pelanggan. Untuk itu, pengertian pelanggan adalah orang yang tidak bergantung kepada kita, tetapi kita bergantung kepadanya. Dalam pandangan tradisional, pelanggan dapat diartikan adalah orang yang membeli dan menggunakan produk kita. Selain mengetahui pengertian pelanggan, kita juga harus mengetahui karakteristik pelanggan, terutama untuk karakteristik pelanggan Indonesia. Untuk karakteristik yang pertama yaitu cenderung memiliki memori yang pendek. Yang kedua yaitu tidak memiliki perencanaan. Yang ketiga cenderung berkelompok dan suka berkumpul. Yang keempat yaitu cenderung fokus pada konteks bukan konten. Yang kelima yaitu banyak dipengaruhi oleh subkultur. Maksudnya di sini adalah konsumen Indonesia akan semakin cair dan tidak lagi ada perbedaan antara suku dan geografis. Sedangkan karakteristik yang terakhir yaitu cash register. Maksudnya yaitu karakter ini segala orientasinya diukur menggunakan uang. Kemudian kita beralih ke jenis-jenis pelanggan. Jenis-jenis pelanggan itu ada dua, di mana pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Untuk pelanggan internal adalah orang atau pengguna produk yang berada di dalam perusahaan memiliki pengaruh terhadap maju mundurnya perusahaan. Sedangkan pelanggan eksternal adalah pelanggan yang berperan sebagai pelanggan nyata atau pelanggan terakhir. Untuk yang terakhir yaitu strategi kepuasan pelanggan. Berbicara mengenai strategi kepuasan pelanggan ada 4 poin. Untuk poin pertama yaitu relationship marketing, di mana dalam strategi ini hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan bersifat berkelanjutan dan tidak berakhir setelah penjualan. Yang kedua yaitu super customer service, di mana untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, penyedia jasa dapat merancang garansi. Yang ketiga yaitu unconditional guarantee, di mana penyedia jasa memberikan garansi atau jaminan istimewa yang dirancang untuk meringankan kerugian pelanggan. Ketika pelanggan tidak puas dengan jasa yang didapatkan, garansi yang diberikan berupa garansi internal serta garansi eksternal. Strategi yang terakhir yaitu penanganan keluhan pelanggan, di mana penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas. Dalam menangani keluhan pelanggan ada beberapa aspek penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu empati pada pelanggan yang marah, kecepatan dan penanganan keluhan, dan kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dari NIM 203117012. Saya dari kelompok pertama manajemen mutu terpadu yang akan membahas materi yang terkait dengan kepuasan pelanggan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini adalah merupakan kondisi terakhir yang diterima oleh pelanggan sesuai dengan produk yang ia dapatkan. Nah, di sini pelanggan sangat berharap bahwa produk yang ia dapatkan ini sesuai dengan yang ia harapkan. Kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Perlu juga kita ketahui bahwa pelanggan di sini merupakan orang yang menerima hasil pekerjaan atau produk. Nah, ada beberapa unsur penting dalam kualitas yang ditetapkan pelanggan. Yang pertama, pelanggan harus merupakan prioritas utama. Nah, artinya kenapa
pelanggan harus ditetapkan sebagai prioritas utama, karena suatu produk ini suatu produk kualitasnya ini ditentukan seberapa banyakkah pelanggan yang meminati produk tersebut. Kemudian yang kedua, pelanggan yang dapat diandalkan merupakan pelanggan yang paling penting yaitu pelanggan yang membeli berkali-kali. Nah, di sini sesuai dengan pengalaman pribadi saya, baik sesuai dengan yang saya katakan tadi bahwa pelanggan yang membeli berkali-kali ini dapat diandalkan. Kenapa? Nah, menurut pengalaman pribadi saya, kenapa pelanggan tersebut bisa membeli berkali-kali? Ini menandakan bahwa produk yang ia beli ini memang memiliki kualitas yang sangat bagus. Nah, kemudian yang ketiga, kepuasan pelanggan dijamin dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan perbaikan terus-menerus. Nah, sesuai dengan yang saya katakan tadi bahwa kepuasan pelanggan dijamin dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan perbaikan terus-menerus. Artinya produk ini diperbaiki tetapi tidak mengurangi kualitas dari produk itu sendiri. Nah, selanjutnya, apabila kepuasan pelanggan dikaitkan dengan lembaga pendidikan, dapat dilihat dari peran serta aktifnya dalam menyumbangkan pikiran maupun dana tanpa adanya paksaan dari pengelola lembaga pendidikan tersebut. Nah, baik itu saja dari saya mengenai kepuasan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Purnamasari dengan NIM 20300117025. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang perkembangan mutu. Yang pertama, sejarah mutu. Pada mulanya, mutu produk ditentukan oleh produsen. Pada perkembangan selanjutnya, mutu produk ditentukan oleh pembeli, dan produsen mengetahui bahwa produk itu bermutu bagus yang memang dapat dijual karena produk tersebut dibutuhkan oleh pembeli dan bukan menjual produk yang dapat diproduksi. Perkembangan mutu terpadu pada mulanya sebagai sistem perkembangan di Amerika Serikat. Buah pikiran mereka pada mulanya kurang diperhatikan oleh masyarakat, khususnya masyarakat bisnis. Namun, beberapa dari mereka merupakan pemegang kunci dalam pengenalan dan pengembangan konsep mutu. Sejak tahun 1980, keterlibatan mereka dalam manajemen terpadu telah dihargai di seluruh dunia. Yang kedua, definisi mutu. Menurut para pakar mutu di dunia, ada beberapa definisi mutu. Yang pertama, menurut Philip B. Crosby, mengatakan mutu adalah kesesuaian terhadap persyaratan atau keunggulan yang dipublikasikannya, seperti jam tahan air, sepatu yang awet, atau dokter yang ahli. Pendekatannya adalah top-down way. Yang kedua, menurut Edward Deming mengatakan mutu berarti pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan terus-menerus, seperti penerapan Kaizen di Toyota dan gugus kendali mutu pada Telkom. Pendekatannya adalah bottom up. Deming juga tokoh yang menelurkan prinsip total quality management yang dipakai di seluruh dunia hingga sekarang. Yang ketiga, menurut ISO, mutu adalah derajat atau tingkat karakteristik yang mendekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Paradigma konsumen tentang mutu itu sendiri tidak pernah sama persis. Sebagai contoh, di Indonesia kualitas suatu produk didasarkan pada merek dan harga. Harga menjadi faktor utama dalam menentukan pembelian suatu produk. Di sini kita bisa menganalisis bahwa konsumen Indonesia cenderung lebih mementingkan hasil produk atau output dari suatu proses, tanpa memperhatikan pembuatan proses tersebut selama dalam proses produksi
sehingga menimbulkan persepsi yang salah terhadap mutu tersebut, sehingga konsumen Indonesia selalu menarik kesimpulan bahwa harga tinggi identik dengan mutu yang tinggi pula. Padahal harga sebenarnya adalah fungsi dari biaya, marginal laba, dan kekuatan pasar. Barang yang bermutu tinggi adalah barang yang memiliki spesifikasi tinggi, dan hal-hal tersebut justru yang menyebabkan inefisiensi yang tinggi pula. Ini sering terjadi pada produk Amerika Serikat. Mungkin ini saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Wulandari dengan NIM 20300117018. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran mutu jurang dan Deming. Pemikiran Joseph Juran. Menurut Juran, mutu atau kualitas adalah kesesuaian untuk penggunaan, fitness for use. Ini berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan atau apa yang diharapkan oleh pengguna. Adapun 5 dimensi kualitas menurut Juran yaitu 1. Rancangan desain sebagai spesifikasi produk. Yang kedua, kesesuaian conform match, yakni kesesuaian antara maksud desain dengan penyampaian produk aktual. Yang ketiga, ketersediaan availability, mencakup aspek kedapat dipercayaan serta ketahanan dan produk itu tersedia bagi konsumen untuk digunakan. Yang keempat, keamanan, safety, aman dan tidak membahayakan konsumen. Yang kelima, guna praktis, fair use, kegunaan praktik yang dapat dimanfaatkan pada penggunaannya oleh konsumen. Dengan keberhasilannya menciptakan kesesuaian dengan tujuan dan manfaat, ide ini menunjukkan bahwa produk atau jasa yang sudah dihasilkan mungkin sudah memenuhi spesifikasinya, namun belum tentu sesuai dengan tujuannya. Spesifikasi mungkin salah atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Juran menyatakan bahwa 85% masalah-masalah mutu dalam sebuah organisasi adalah hasil dari desain proses yang kurang baik, sehingga penerapan outro yang benar akan menghasilkan mutu yang benar. Dengan demikian, menurut Juran, 85% masalah merupakan tanggung jawab manajemen karena mereka memiliki 85% kontrol terhadap sistem organisasi. Menurut pemikiran Deming, mengatakan bahwa mutu atau kualitas merupakan suatu tingkat yang dapat diprediksi dari keseragaman dan ketergantungan pada biaya yang rendah dan sesuai dengan pasar. Deming melihat bahwa masalah mutu terletak pada masalah manajemen. Masalah utama dalam dunia industri adalah kegagalan. Kegagalan manajemen senior dalam menyusun perencanaan ke depan. Biasanya, perencanaan tersebut bukan merupakan serangkaian langkah untuk menerapkan mutu, tapi lebih merupakan desakan serius terhadap manajemen tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan agar organisasi berhasil dengan baik. Selain itu, Deming menyatakan bahwa implementasi konsep mutu dalam sebuah organisasi memerlukan perubahan dalam filosofi yang ada di sekitar manajemen. Deming mengusulkan 14 butir pemikiran yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas suatu organisasi juga dalam bidang pendidikan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haidanur dengan NIM 20311170002 dari MP1. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang pemikiran mutu. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemikiran mutu menurut Hobsbawm, di mana menurut Hobsbawm mutu adalah sesuai dengan persyaratan yang merupakan satu formulasi. Hobsbawm selalu diasosiasikan dengan dua ide yang sangat menarik dan sangat kuat dalam mutu. Ide yang pertama adalah ide bahwa itu gratis, dan yang kedua adalah ide kesalahan, kegagalan, pemborosan, dan penundaan waktu serta semua hal yang tidak bermutu lainnya bisa dihilangkan jika institusi memiliki kemauan untuk ini. Ini adalah gagasan tanpa cacat yang kontroversial. Kedua ide tersebut sangat menarik jika diterapkan dalam dunia pendidikan. Nah, yang selanjutnya yaitu pemikiran mutu menurut Ishikawa, di mana menurut Ishikawa mutu adalah dua tingkatan definisi, yaitu kami terlibat dalam kontrol kualitas untuk memproduksi produk-produk dengan kualitas yang dapat memenuhi persyaratan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu pemikiran mutu menurut Feigenbaum, di mana menurut Feigenbaum mutu adalah produk komposit total dan layanan, karakteristik pemasaran, teknik manufaktur, dan pemeliharaan, di mana produk dan jasa yang digunakan akan memenuhi harapan pelanggan. Di mana poin penting dari Feigenbaum ini adalah bahwa yang pertama yaitu kualitas harus didefinisikan dalam hal kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu kualitas adalah multidimensi dan harus didefinisikan secara komprehensif. Yang terakhir itu karena terjadinya perubahan kebutuhan dan harapan pelanggan, maka mutu adalah dinamis. Setelah melihat pandangan-pandangan dari pakar mutu yang saya jelaskan dan teman saya jelaskan, dapat kami simpulkan bahwa permasalahan yang terjadi baik dalam dunia industri maupun dalam dunia pendidikan terletak pada sistem manajemennya. Nah, di sini kita dapat melihat dalam sistem manajemen lembaga pendidikan, di mana kita harus mengukur hal-hal yang berkaitan tentang manajemen yang ada dalam pendidikan. Nah, itulah yang saya jelaskan tentang pemikiran mutu menurut Hobsbawm, Ishikawa, dan Feigenbaum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.